Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dika wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilman nafi'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin Makkiyah atau Madaniyah sama ayatin. Surat Tin turunnya di Mekah, di Madinah. Surat Tin ada 8 ayat. Surat Tin ini menandakan sumpah ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wattini demi buah tin, wazaituni lan demi buah zaitun. Ada buah tin dan buah zaitun, buah dari surga. Makanya ada orang namanya tini, ada orang namanya zaitun. Jadi wattini wazaitun. Ada buah tin, ada buah zaitun. Ini berarti sumpah wawunya wawu qasam. Contohnya wallahi. Nah, wallahi. Ini wattini demi buah tin, wazaituni demi buah zaitun. Ini menandakan bahwa sumpah dengan nama baik itu boleh saja ya. Tapi kalau sumpah dengan nama yang jelek itu tidak diperbolehkan. Wattini wazaituni wa turi sinina lan gunung Turisin. Gunung Turisin itu adalah gunung yang dimana Nabi Musa mendapatkan kalam kalam ilahi. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi demi apa? Gunung Turisin. Nah, gunung Turisin itu adalah gunung yang hebat. Ada sapi yang keluar dari batu. Kalau Allah sudah mengendaki, mustahil napa badan? Tidak mustahil, bisa saja. Bisa saja. Jadi makna sinin al-mubarak al-asal al-asyari sama musamarah. Wa hadzal baladil amin lan demi negara kang aman. Apa ini? Berarti Mekah. Kenapa Mekah dinamakan hadzal baladil amin? Karena Mekah besok di kemudian hari pada hari kiamat Mekah tidak diinjak-injak oleh apa? Dajjal. Makanya Mekah dijuluki wa hadzal baladil amin. Sumpahnya demi buah tin, sumpahnya demi buah zaitun, sumpahnya dengan dapat demi turisin, dan sumpahnya dengan demi hadzal baladil amin. Apa sumpahnya? Membahas apa? Demi apa? Apa yang dimaksud sumpah di sini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna demi yakini teman-teman dari akan sop ingsun menjadi Gusti Allah al insana ing jinis menungso. Menungso itu dibuat fi ahsani taqwim dalam bentuk yang bagus, rupa yang bagus. Rupa sing bagus itu apa maksudnya? Dipandang nikmat, dipandang indah, dipandang itu menyenangkan. Wis kita takon, menungso karo wedhus bagus endi? Jawab. Menungso karo wedhus bagus endi? Ana ora kayak sampe kok karo wedhus ana ora sing kowe. Menungso karo kebo bagus endi? Menungso karo kebo bagus endi? Bagus menungso. Wis pokoke menungso karo kucing bagus endi wis gampang. Bagus menungso. Menungso niku dalam prinsipnya manungsa iku bagus-bagus lah. Apik. Nah niku jilbabe yo apik, pakai peci yo apik, klambi koko apik. Ada klambi sowek wae masih apik. Iya. Walaupun kelandang klambine ora kumbah-kumbah, iya ora. Kayak sapa kowe. Nah, itu berarti tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi bentuk yang bagus, bentuk rupa yang baik, bentuk rupa yang rupawan, indah, itu akan dikembalikan menjadi orang yang paling bawah. Summa radadna moko napa muli bali akeh sapa ingsun, kemudian Allah
membalikkan atau mersummardatnahu asfala safilin dalam bentuk yang paling bawah. Paling bawah, manusia itu paling jelek di dalam akhlaknya. Manusia itu paling jelek kriterianya. Beda kalau kriteria bahwasane hewan-hewan itu wis gampang. Hewan kucing itu bagus. Kucing itu nek ditutupi ora jajal. Karena sampai ngising nang sawah ditutupi ora. Tinggal lungo itu berarti karena manusia kadang jelek kayak gitu, akhlaknya kriterianya tidak baik. Karena manusia kadang tidak bertanggung jawab, kadang manusia itu sepenake dewe, kadang manusia itu tidak pakai jalur, tidak pakai hukum. Nah itu jadi manusia bisa sumarodatnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Nah ini ada pengecualian. Ada pengecualian, manusia itu paling rendah derajatnya. Kenapa manusia itu paling rendah derajatnya? Karena manusia adalah makhluk Gusti Allah yang dikasih akal, pikiran, hati. Akal, pikiran, hati. Saiki ayam duwe akal ora? Ayo, ayam duwe akal ora? Ora duwe. Nek ayam duwe pikiran, mesti ayam ora mlebu nang pondok ya ora ya? Lah, nemblek sekarepe dhewe. Mangan sego sekarepe dhewe. Lah iku nek sampean kaya ayam berarti sampean ora duwe akal dan pikiran dan tidak duwe hati. Apa ono ayam duwe hati? Akeh aja mlebu-mrono balik maning kok jenenge abang. Ya ono ora kaya kuwi. Hah? Ono ora ayam sing kaya kuwi. Terus disene ayam karo reso. Wis. Terus ayam nggih, mlayu nyong mlayu ono ora ayam sing kaya kuwi. Ono ora ayam sing kaya kuwi? Hah? Ayam kampus ya cok ono kaya ora. Lah itu makanya ayam itu tidak punya hati dan punya pikiran. Berarti nek sampe tidak punya hati dan tidak punya pikiran berarti sampe seperti ayam. Summaradnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Apa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu orang yang mempercayai dengan keadaannya kita bisa sholat ada ganjarannya, puasa ada ganjarannya, wiridan ada ganjarannya, kita berakhlakul karimah ada ganjarannya, kita beramal soleh, kita bisa membantu teman itu punya ganjaran. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun, oleh ganjaran wa mamnun yang tanpa diragukan lagi. Berarti kita itu sebagai manusia harus mencari pahala benda di wong sing soleh lan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah pokok kehidupan di dalam dunia. Sebagai manusia harus bisa mencari jati diri, bisa mencari amal untuk hidup bekal di akhirat nanti. Itu makna daripada illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nek wis dadi wong saleh, aja sering ngapusi, sering ngapusi pura. Sering ngapusi pura. Sering. Aja main game, masih main game, ngapusi pura. Ngapusi. Nah itu makanya aja sering ngapusi. Apa maneh chatting wong tuane, mak nyong duwite entek, ngapusi pura padahal duwite masih ya. Akeh. Ngapusi pura. Ngapusi, jadi itu nggak boleh. Ini makna watini wazaitun adalah makna kehidupan. Manusia itu harus gondelan. Manusia harus punya pegangan prinsip hidup. Prinsip hidup manusia adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, setelah iman baru amal soleh. Jadi apa hubungannya amanu wa amilus sholihat? Orang yang beriman mesti amilus sholihat. Jadi orang yang beriman mesti beramal soleh. Jadi ketika sampai mengatakan saya beriman, sembahyang orang tahu, ngaji orang tahu, wiridan orang tahu, jamaah orang tahu, berarti bukan amanu. Nah, bukan amanu tapi emenu. Apa? Emenu berarti orang jelas alias yakna, yakan orang. Jadi kalau kita ilal ladzina amanu harus wa amilus sholihat. Jadi kalau kita sudah dicap sebagai orang amanu, orang yang iman, dia harus wa amilus sholihat. Nah, jadi ada sangkut pautnya. Sampai bisa dikatakan iman harus beramal soleh. Ini
makna daripada surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat untuk motivasi kita sebagai hidup di dunia harus punya gondelan. Gondelan apa? Demi. Nah, demi. Makanya sampean ketika ngaji, sembahyang, demi kita masuk surga, demi kita nanti besok di akhirat jadi orang yang baik. Ini surat At-Tin. Nah, surat At-Tin ini. Terus surat Al-Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah ini surat Mekah 8 ayat. Ini untuk membuka hati kita. Kalau kita hatinya lagi gundam, ketika hati kita lagi galau, mesti galau perasol. Apa galau? Galau itu duduk wudu. Galau itu hatinya nggak tenang karena mikirin kiriman nggak dikirim. Galau nggak? Galau. Tapi nggak usah galau. Ya, kita baca Alam Nashrah. Monotoh buka ingsun laka marisira Muhammad sadroka ing dodone sira Muhammad atine sira Muhammad. Dengan membaca Alam Nashrah maka pikiran kita akan terbuka, hati kita akan terbuka. Kalau sudah terbuka maka permintaan apa saja kita akan terbuka. Saya minta ini ya Allah, bisa uang banyak ya Allah, saya cepat bojo ya Allah. Ya, bisa saja kalau sudah biasa ya. Ya, tapi sampai nembe mondok rong dino kok njaluk bojo ya kon dhisik ya ora. Apa mana guru sunat yang kon dhisik soalnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Kenapa hati kita harus dibuka? Kenapa hati kita itu harus dibukakan? Karena di sini terusannya wa wada'na anka wisrak. Karena setiap manusia itu punya kelalaian, punya dosa. Wisrok, ya wisrok itu dosa. Makanya dengan adanya dosa, sholat kita abot, ngaji kita berat, harapan jamaah berat, wiridan berat, harapan ngaji berat, harapan mangkak mondok berat. Itu karena apa? Karena kita masih diliputi oleh dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil atau dosa yang besar. Dosa yang kecil seperti sering ngopot, sering ngerasani, sering apalagi punya hati yang enggak seudon, iri meri berarti itu menjadikan hati kita tertutup. Dengan adanya membaca Alam Nashrah, insya Allah hati kita terbuka. Makanya biasa habis subuh sebenarnya dibacakan Alam Nashrah dan Alam Nashrah. Cuma kadang potongan antum. Jadi adanya Alam Nashrah ini bisa untuk membuka hajat kita. Hajatnya kita itu apa? Dibacakan Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak, ya. Sadrak hatinya kebuka. Wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Dosa sing ndadekaken berat nak geger. Makane nek wong dosane pirang-pirang mesti gegere buat gigire ki abot, pundake abot, harapan tangi abot, harapan ngaji abot, harapan wiridan abot, harapan jamaah abot lagi. Jadi makanya adanya baca Alam Nashrah itu untuk biar kita mau sholat, mau ngaji, mau pikiran enteng semua. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sakwise dosane pirang-pirang menumpuk pada hati kita, menumpuk pada badan-badan kita. Akhirnya Allah wa rafa'na ngangkat ingsun laka maring sira, tapi dzikraka eling sira. Eling sing maune turu tangi. Sing maune ora ngaji, sing maune ora tau jamaah, sing maune hapenan tinggalkan. Ini makna daripada warfa'na laka dzikra. Warfa'na lan ngangkat ingsun laka maring Muhammad dzikraka eling sira. Orang yang pengen diangkat derajatnya, pengen diangkat penyakitnya, pengen diangkat dosanya atau dibuang dosanya harus dzikrok. Dzikrok niku zikiran. Apa? Zikiran.
Dikiran subhanallah 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 subhanallah. Ya boleh dikiran orang muni tapi melongo. Ya, kurang pas. Jadi yang namanya dikiran itu harus bisa ada kauliyah, ada ucapan yang bisa menetapkan ke hati. Kalau dikiran itu hanya tasbihnya saja yang muter, sedangkan mulutnya diam saja membisu, itu percuma. Kalau bisa ya kita dibantu dengan ketenangan hati, kita kepikirannya sama lisan berjalan. Contoh, Muhammad muni, Muhammad walaupun dirian, Muhammad ojo ojo harus Muhammad. Ada gerakan di bibir, itu namanya dikiran yang masuk kepada hati dan pikiran. Kalau hanya dikirannya tasbihnya doang, itu sama aja seperti main game, ya kan? Iya berat, kayak itu. Jadi Muhammad ada gerakan di bibir, itu namanya zikir yang bagus, karena adanya gerakan di bibir akan masuk ke hati. Ketika sudah masuk ke hati, maka kita akan fokus apa yang kita ucapkan, apa yang kita lantunkan, apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan akan bermakna. Ketika sampai tidak melantunkan, ketika sampai bibirnya tidak bergerak, maka percuma apa yang kita lantunkan, tidak punya makna. Paham ora? Itu warfa'na laka dzikrak. Kalau sampai pengen diangkat derajatnya, kalau sampai pengen diangkat duitnya, pengen sugih, kudune dikrok, sering dikiran. Sering apa? Dikiran. Insya Allah diangkat derajatnya. Pengen jadi pejabat, lurah, DPR, itu sering dikiran. Gak apa-apa, karena apa? Permintaan itu hanya kepada Allah. Ya, ini kan Allah membahas warfa'na laka dzikrak. Warfa'na lan ngangkat isun laka mari sira, tapi dzikroka elinge sira. Nek sampean eling yo diangkat. Tapi nek sampean ora eling ya ora diangkat. Seperti orang yang punya penyakit. Orang yang punya penyakit hanya ke dokter. Dikira enggak sembayang, enggak tirakat, enggak mau mana diangkat penyakitnya. Sedangkan ini sudah jelas warfa'na laka dzikrak. Kalau sampai pengen diangkat derajatnya ya kudu dikrok eling karo Gusti Allah. Karena semuanya pun apa penyakit apapun, obat apapun, itu yang menentukan, yang mengasih jawaban adalah Gusti Allah. Sembuh atau tidaknya, sukses atau tidaknya, itu hanya Gusti Allah. Masa lupa sama Sang Pencipta? Ikhtiar boleh, minum obat ke dokter atau ke kiai, ke ulama, orang pinter, tapi kalau tidak pernah sholat, tidak punya pikiran, tidak pernah tirakat, maka itu tidak akan warfa'na laka dzikrak, tidak akan diangkat derajatnya. Warfa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan mesti ada kemudahan. Menungso niku biasanya dikei jatah susah dhisik. Susah, luru duit angel. Arep gawe omah angel, arep luru bojo angel. Iya ora? Arepan kerja angel. Tapi kesusahan itu harus kita landasi dengan keikhlasan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesusahan ada kemudahan. Maknanya apa maknanya? Wong kue ojo ngerasa susah, wong kue ojo ngerasa angel. Itu berarti wong nyerah. Nah, makna kesusahan kayak gini. Wong lagi dikei penyakit, orang lagi dikasih musibah, orang lagi dikasih utangnya, sampai kudu susah, lebih susah daripada utang, lebih susah daripada penyakit itu. Apa susahnya? Bangun malam susah apa buatan? Susah. Jadi sampai lagi susah, tambah susah, maka ada kenikmatan, maka ada kesuksesan di dalam kesusahan itu. Paham pura? Paham pura? Sampai lagi mumet utangnya, sampai lagi mumet orang bojo-bojo, sampai lagi mumet pikirannya wis wah macam-macam, galau, apa mana ini? Wis bidang-bidang. Sampai mumetnya sampean utangnya mumetnya sampai orang bojo-bojo karena umur 40, itu sampai lagi mumet, tambahin yang lebih mumet apa? Itu tangi bengi. Tangi malam, puasa susah apa badan? Susah, puasa susah, zikiran susah, jamaah susah, ngaji susah, tirakat susah. Dengan adanya kesusahan yang Anda jalani, mumet, orang bojo-bojo, duitnya angel, luru kerjaan angel, ditambahi kesusahan yang sebagai motivasi, maka
fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesusahan ada kemudahan, maka Allah akan memberikan jalan petunjuk dari kesusahan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa idza faragta nalikane kamu sapa sira salat fansab moko itu juga sira. Manene bar salat ayo biar kita jangan susah. Kita salat pikiran. Lempeng pikiran. Jadi orang assalamualaikum berat ki ora. Assalamualaikum beda. Biasa assalamualaikum melayu nang kok. Sapa kowe kerjaane sapa? Jadi assalamualaikum harus pikiran. Fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika lan kepada Allah rabbika pangeran sira farghab DP mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin pagi ini sampai sini dulu, nanti kita tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.